Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang desain pembelajaran tematik dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Sulistiani sebagai moderator dan dua rekan saya, Robiatul Adawiyah dan Vicky Apriansyah. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pembelajaran tematik? Akan kita bahas di sini. Pembelajaran tematik menurut Indrawati tahun 2009 adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik dirancang berdasarkan tema-tema tertentu dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema air. Nah, tema ini dapat ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Konsep pembelajaran tematik telah tercantum di KTSP. Di dalam KTSP tersebut, dijelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah pendekatan yang harus digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Karena bagi guru sekolah dasar, terutama guru kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir secara konkret. Kegiatan pembelajaran sebaiknya dirancang terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Ini dia ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Maksudnya, proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mengaitkan pengalaman belajar. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Maksudnya adalah siswa diharapkan dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, membimbing ke arah yang ingin dicapai, sedangkan siswa sebagai pencari fakta dan informasi harus mengembangkan pengetahuannya. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil. Nah, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar terus-menerus. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Nah, memusatkan perhatian pada pengamat dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus sehingga siswa memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Apriansyah, saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan hasil dari presentasi saya yang saya bacakan dan dibacakan nanti oleh teman saya. Dan selanjutnya saya ingin membacakan tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang perlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan penampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, banyak topik-topik yang tertuang. Yang kedua, manfaat keterampilan dari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan antar mata pelajaran. Yang keempat, membacakan masalah dan berpikir kritis melalui keterampilan situasi kehidupan nyata. Yang kelima, daya ingat terhadap materi yang sudah dipelajarinya.
Yang keenam, dapat memudahkan transfer situasi pembelajaran dekat dengan kehidupan nyata. Desain pelaksanaan tematik. Pemotretan jaringan tema. Pemotretan jaringan tema adalah merupakan alat atau wadah untuk menekan berbagai cara atau yang dimaksud menyaurkan isi kurikulum yang dalam satu kesatuan yang membuat pembelajaran pendarahan bahasa peserta didik yang membuat pembelajaran lebih bermakna. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus yang yaitu merupakan seperangkat rencana yang pengaturannya yang berisi tentang pengolahan kelas, penilaian hasil belajar, terdapat beberapa komponen utama dalam setiap silabus antara lain standar perkembangan. Standar perkembangan itu adalah kompetensi yang pengetahuannya, keterampilan dan sikap yang harus dilakukan oleh dan dimiliki anak didik sesuai dengan tahapan usianya. Yang B, perkembangan kompetensi dasar. Apa sih perkembangan kompetensi dasar? Yaitu penyertaan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh anak didik yang merupakan cerminan pengetahuannya, bersikap, dan pengalaman belajar dalam seluruh aspek perkembangan. Hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan suatu kemampuan peserta didik yang dari suatu tahapan menguasai tahapan atau seluruh komponen yang dimaksud dengan indikator. Indikator adalah pertanyaan kemampuan peserta didik yang diharapkan oleh dalam menguasai sebagian atau seluruh kompetensi dan yang dimaksud diusahakan untuk melakukan ketercapaian hasil belajar. Itulah video dari saya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, saya Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pemetaan jaringan tema. Nah, dalam menentukan tema, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik itu ada kedekatan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga kemenarikan, dan yang keempat kesesuaian. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Dari kedekatan itu artinya tema yang kita pilih harus tema yang terdekat dari kehidupan si peserta didik, baru ke tema yang lebih jauh dari kehidupan peserta didik. Yang kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang kita pilih ini harus tema yang sederhana terlebih dahulu, baru ke tema yang lebih rumit menurut peserta didik. Yang ketiga, kemenarikan. Kemenarikan, tema yang kita ambil atau tema yang kita pilih harus menarik, karena dari kemenarikan itu rasa ingin tahu untuk mempelajari tema atau pembelajaran lainnya akan semakin bertambah gitu. Kesesuaian artinya tema yang kita pilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar anak peserta didik. Ada juga perencanaan program pembelajaran. Perencanaan program pembelajaran yang pertama ada perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan merupakan program pembelajaran yang sudah dipetakan, berisi jaringan tema, terus bidang pengembangan, terus kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang sudah disusun secara sistematis dan secara urut. Dan ada juga alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema. Ada juga perencanaan semester. Pada perencanaan semester ini sama halnya dengan perencanaan tahunan. Itu berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian indikator yang telah direncanakan. Dalam satu semester, sesuai dengan keleluasan pembahasan tema dan subtemanya. Dan ada juga perencanaan harian. Pada perencanaan harian ini sama halnya dengan silabus. Itu berisi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri ataupun individual, baik juga dilaksanakan secara kelompok ataupun klasikal dalam satu hari. Nah, pada pembelajaran tematik pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita akan mempelajari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya menyenangkan.
Nah, dari menyenangkan ini, peserta didik ini akan tergerak dirinya untuk mempelajari tematik, dan dia bakal semangat untuk mempelajari pembelajaran tematik. Yang kedua, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis. Artinya ini apa sih, dapat melatih skill dan kreativitas siswa. Tuh. Yang ketiga, perkembangan belajar yang sangat relevan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Yang kelima ini kegiatan belajar akan lebih bermakna. Adapun kekurangan pembelajaran tematik. Kekurangannya ini yang pertama, perencanaan pembelajaran tematik yang memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dan yang kedua, materinya ini tidak berurutan yang akan diajarkannya. Terus yang ketiga, menyiapkan media perlu disesuaikan dengan pemilihan tema. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1 dari kelas 4A Prodi PGSD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.